Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kami segenap keluarga besar Gusman Bojonegoro dan tim Gusman Bojonegoro. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk para viewer Gusman Bojonegoro. Semoga kita bisa dipertemukan di hari raya tahun depan. Mulai hari ini lebaran keempat. Iya keempat. Betul keempat. Kelima atau keempat sampai lupa. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Lebaran keempat kita mulai lagi membuat konten selama 3 hari full kita sudah lebaran. Dan posisi saat ini saya sedang ada di lahan Mas Mualim. Dan sedikit informasi insya Allah besok hari Rabu ada master bawang merah dari Probolinggo, yaitu sang guru dari Gusman Bojonegoro, guru besar dari Gusman Bojonegoro, Bapak Insinyur Ahmad Sahuri. Saya terbiasa memanggil Insinyur Sahuri Ahmad. Itu terbalik. Sebenarnya yang benar itu Insinyur Ahmad Sahuri. Beliau insya Allah besok akan mendarat di Bojonegoro dan akan singgah di rumah Gusman Bojonegoro. Ini hanya sekedar info untuk teman-teman yang mau merapat. Monggo, insya Allah nanti sebagian dari anggota CTHI atau Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia akan merapat ke rumah Gusman Bojonegoro. Jadi pagi antara jam 7 sampai jam 8 pagi Bapak Insinyur Ahmad Sahuri akan berada di rumah Gusman Bojonegoro guna pertama halal bihalal. Yang kedua insya Allah nanti kita akan sedikit membahas tentang budidaya tanaman hortikultura khususnya bawang merah. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Saat ini tanaman Mas Mualim 35 HST. Betul. Betul lah kok. Dan tanaman Mas Mualim dari 2 tahun tanam bawang merah. Ini dulu pernah bagus 1 kali. Dan kali ini yang terbagus menurut saya. Ada kekurangannya pasti. Menurut saya kekurangannya itu 1, kurang tua. Jadi kalau mau dijual itu masih kurang tua. Untuk yang pertama. Yang kedua, menurut saya tanaman Mas Mualim ini masih kurang subur. Jadi nanti mau dipupuk lagi sama Mas Mualim. Sebelum saya menjelaskan tentang tanaman Mas Mualim, sampai saat ini bisa lolos sampai 35 HST. Kalau menurut saya ini sudah 99% bagus. Sebelum nanti saya menjelaskan apa saja yang harus dilakukan supaya tanaman bawang merah itu bisa bagus seperti ini dan bisa lolos sampai 35 HST. Sebelum saya menjelaskannya, biarkan Mas Mualim menjelaskan tentang tanamannya dan tentang dakwaan saya tentang kalau tanaman Mas Mualim saat ini itu yang terbagus. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mas Gusman dan saya Mas Mualim. Saya pribadi juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dulur-dulur
petani bawang merah se-Indonesia. Saiki se-Indonesia sop aku angger kulino. Wis mulai pinter bahasa Indonesia, Fireng. Ya, ini saya akan menjelaskan betul yang dikatakan Mas Gusman tadi ya. Mungkin kita itu harus belajar. Jangan merasa sudah cukup. Ilmu itu tidak akan ada habisnya. Terus belajar. Itu yang saya pakai sekarang. Dan ini terutama ya benih. Kalau kemarin itu saya masih, cara pemikiran saya itu hanya ingin mencari titik aman, tapi takut memupuk. Yang kemarin panen kemarin itu saya nggak dimarahi, cuma dikasih saran, kenapa gawane mupuk? Kata Mas Gusman, ya golek titik aman Mas, aku. Tapi sekarang sudah saya belajar, saya amati benih, yang terutama benih, baik dari siapapun, yang penting benihnya. Dan ini saya full Mas. Ini saya mupuknya juga pakai biasa Ponka Plus, Belarusia dan pembenah produksi lokal. Itu sudah saya masukkan dan ini kelihatannya kemarin Mas Gusman saya tanya apa baiknya dipupuk lagi, katanya iya ini kurang subur. Dan saya masih punya sisa itu Ponka Plus, sekisaran saya tadi timbang 10 kilo. Jadi ini akan saya pupuk supaya untuk mendorong umbinya itu nanti bisa lebih besar. Dan alhamdulillah ini cuma ada ketelatan penyiraman, kata Mas Gusman. Ya betul, karena ini hari raya, kadang itu sore kemarin saya kesini kok mendung. Dan ini untuk pengalaman saya, untuk teman-teman, yes, pokoknya kalau bawang merahnya itu minta disiram, ya disiram lah. Jangan yang seperti saya diundur-undur. Ini pengalaman, jadi nanti kalau saya tanam lagi nggak usah pakai yang lama, pakai yang baru lagi, itu maksudnya. Dan alhamdulillah ini ulat ya sudah minim lah, nggak seperti kemarin, sudah nggak ada. Terus ini saya akan pupuk lagi di umur 35 HST. Ini saya hanya menggunakan Ponka Plus karena akan saya tambah yang lain-lain kok kelihatannya ini sudah bagus. Jadi kan kalau Ponka Plus itu kandungannya 15. Saya nggak pakai 16. Jadi total bibit, ini bibit 60 kg. Ini saya pakai pupuk itu saya total habis 63 kg. Itu baru sekarang ini. Dan semoga nanti setelah saya pupuk itu umbinya biar lebih besar untuk merangsang umbinya itu lebih besar. Itu maksud saya dan itu penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu penjelasan yang menurut saya sudah detail. Dan di sini akan sedikit saya jelaskan. Bahasa sebelum-sebelumnya saya pasti akan bilang, "Cup, iki ilmu. Rungokno sing tenanan." Nah, ini ilmu, dengarkan baik-baik. Kita komentari dari Mas Mualim tadi. Jadi Mas Mualim ini tidak pernah mupuk sebanyak itu gitu loh guys. Ini memang saran dari Gusman Bojonegoro. Dan saya ngasih saran seperti itu bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan. Alasan saya karena tanaman Mas Mualim ini kuat untuk dipupuk sebanyak itu. Jadi untuk teman-temanku semua,
kalau mau belajar tentang budidaya tanam bawang merah itu jangan hanya satu tempat, karena beda lahan itu beda cara penanganan. Di wilayah Bojonegoro sini jarang petani itu mupuk beratnya itu sama dengan berat benih. Biasanya 50% dari benih, 75% dari benih itu sudah bagus. Kenapa Mas Gusman? Tanah sini tidak kuat kalau dipupuk langsung dipupuk banyak, tidak kuat. Beda dengan lahan Gusman Bojonegoro yang ada di Desa Temayang itu, yang ada di Kecamatan Temayang itu beda. Itu benih 5 kintal itu saya pupuk 750 kg kemarin yang laku 100 juta itu. Itu kalau cuaca sudah tidak ada hujan waktu itu, rencana dari benih 500 kilo itu akan saya pupuk 1 ton sebenarnya. Tapi karena hujannya masih tinggi jadi pupuknya saya kurangi hanya 750 kilo dari 500 kg benih. Saya jelaskan karena banyak pertanyaan, Mas Gusman jelaskan tentang HST, tentang benih dan pupuknya habis berapa, sedetail itu keinginan viewer. Jadi ini benih 60 kg sama Mas Mualim itu dipupuk 63 kg. Kalau masih ada yang tanya, Mas Gusman jelaskan pupuk apa saja yang dipakai, gampang. Ikuti terus konten Gusman Bojonegoro. Ini sebelum-sebelumnya kita sudah konten sama Mas Mualim dan kita sudah menjelaskan pupuk apa saja yang harus dipakai Mas Mualim. Oke, kita sudah menuruti keinginan para viewer karena kita ada di sini. Gusman Bojonegoro selalu ada di lahan dan sosialisasi tentang budidaya bawang merah itu memang yang sebenarnya itu untuk panjenengan semua, bahwasanya tidak jenengan-jenengan semua tidak akan terkelabui tentang benih dan tentang olah lahan. Saya selalu menekankan kunci sukses tanam bawang merah itu ada di benih yang berkualitas dan olah lahan yang maksimal. Oke, mulai saya jelaskan tanaman Mas Mualim ini waktu masih kecil itu hujan setiap hari Mas Mualim ya? Iya, umur sekitar 25 hari itu, kalau enggak itu puasa, masuk puasa 15 hari itu full hujan. Full hujan tiap malam dan saat ini cuacanya sudah berubah, sudah jarang hujan. Kok bisa lolos Mas Gusman? Trik seperti ini sebenarnya harus dipahami, tidak hanya melulu yang penting karena saya punya fungisida yang kuat, yang penting kalau ada yang moler saya bukan seperti itu guys. Terutama untuk teman-teman yang benar-benar pengen memangkas biaya produksi, langkah-langkah ini bisa diikuti. Jangan menyisakan air di got, itu yang selalu saya tekankan sama Mas Mualim. Bahkan kalau ada hujan sore hari, malamnya Mas Mualim pasti ke lahan. Karena saya selalu bilang, jangan pernah menyisakan air di got. Kenapa Mas Gusman? Karena jika kita menyisakan air di got saat curah hujan tinggi, itu akan memicu kelembapan media tanam kita. Jika media tanam kita itu lembab, maka tanaman kita akan gampang terserang jamur. Terus caranya gimana? Kalau mau mupuk aja, masukkan air, siram, airnya buang. Jadi ingat, jangan menyisakan air di got. pH tanah harus selalu terjaga. Ini cara yang gampang loh guys. Maksudnya ndak harus mengeluarkan biaya. Ini penting ini. Walaupun lahan Mas Mualim ini pakai jalur gaza, tapi tanamannya tetap aman dari moler. Got menurut saya juga masih kurang dalam sebenarnya, kurang dalam sedikit. Tapi Mas Mualim sudah tidak pernah menyisakan air di got. Jadi kalau kita mupuk, habis mupuk siram, habis siram air kita buang. Terus Mas Mualim ini sudah mendalami, sudah menyatu dengan tanamannya. Jadi Mas Mualim ini sudah mulai paham dan mulai tahu gimana caranya merawat tanaman yang Mas Mualim ini tanam. Di saat curah hujan tinggi,
got itu harus bersih dari air. Di saat tidak ada hujan, tiba-tiba tidak ada hujan, sebenarnya kalau sudah tidak ada hujan 2 hari itu harus disiram. Dan Mas Mualim selalu saya tegur karena beliau ini nunggu mendung. Sore mendung, ditunggu ndak hujan, akhirnya sudah malam ndak jadi nyiram. Sebenarnya ndak usah nunggu mau hujan, kalau ada mendung mau hujan atau tidak, siram dulu tipis-tipis. Walaupun habis disiram tipis-tipis nanti terjadi hujan, ndak apa-apa, itu malah bagus karena tanaman itu sudah beradaptasi, sudah kita siram, habis itu kena hujan. Jadi terus, alah Mas Gusman muspro bertak siram kok hujan, enggak. Jadi itu malah lebih bagus. Yang tidak bagus itu kalau tidak ada hujan selama 5 hari tanpa disiram dan tiba-tiba ada curah hujan tinggi lagi, itu yang bermasalah. Jadi makanya cara yang harus jenengan lakukan tanpa harus mengeluarkan modal, dan itu permulaan selain kita itu pengobatan. Pengobatan penting, tapi dasar-dasarnya harus kita lakukan. Dan dari kemarin saya selalu bilang, saya ini no debat, apalagi debat kusir. Jadi kalau ada teman-teman yang tersinggung tentang statement Mas Yusuf Wijayanto, bahwasanya tanam bauci itu cukup dilempar dari pematang itu sudah panen, itu fakta loh guys, fakta banget. Kalau di wilayah Bojonegoro sini, terlebih kalau di wilayah sentranya sana Nganjuk, kalau tanam bauci ya sangat gampang. Kalau masih tidak bisa lolos sampai panen tanam bauci ya di sana harus belajar. Yang bahaya itu yang saya googling, ilmu tanpa sanad. Jadi tidak usah tersinggung. Mas Yusuf saja nyantai kok. Gimana coba ya? Jadi untuk Mas Mualim ini tanamannya tajuk. Jadi kalau sudah menjadi tim Gusman Bojonegoro, usahakan tanam tajuk. Alasannya harus tanam tajuk kenapa Mas Gusman? Bukannya kita harus tanam yang lebih gampang saat musim hujan. Karena pada dasarnya bauci itu lebih kuat saat ditanam musim hujan. Alasan saya, di saat kita itu sudah merawat tanaman yang luar biasa, nanti di saat panennya tonasenya itu tidak bisa sebagus Thailand. Thailand itu yang ditanam Mas Mualim saat ini, Thailand itu tonasenya kalau di Bojonegoro bisa 3 kali lipatnya, rata-rata 2 kali lipat. Ya, Mas Mualim? Ya betul. Betul, itu fakta ya? Fakta. Nah, fakta. Kalau ditanam di Bojonegoro, bauci itu tonasenya cuma 5 kilo. Jadi 1 kilo bibit bauci ditanam itu hanya keluar 5 kilo. Pernah sekali Gusman Bojonegoro tanam bauci, memang kita lempar dari pematang dan panennya luar biasa bagus. Itu tonasenya cuma keluar 8 kilo. Makanya di situ saya selalu bilang, saya selalu merekomendasi untuk teman-teman tanam Thailand karena saya sendiri sudah pernah melakukan, sudah tanam bauci dan tidak ada hasilnya. Karena bauci itu paling cocok untuk para pemula. Menuju ya? Itu sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Kita akan selalu up terus tanaman Mas Mualim sampai panen. Ada yang mau ditambahi? Ya sedikit. Maka Ini sedikit saya tambahkan, ya kata Mas Gusman tadi, ada yang tanya benih berapa kilo, dan ini saya benihnya jelas 60 kg. Ini saya pakai Pons Caplesnya 25 kg, Belarusia 20 kg, terus pembenah atau CaCO3-nya itu 15 gram. Mupuk yang kedua kalau nggak salah itu saya tambah tawon 16 3 gram. Jadi ini total 63 kilogram. 63 kilogram. Gitu, jelas. Oke, jelas.
Dah, terima kasih. Oke. Sampai dijelaskan sedetail itu loh guys. Demi panjenengan semua. Mas Mualim bukan ngarang. Kenapa saya bilang bukan ngarang? Karena ada catatan di sini. Ya, di sini ada catatannya guys. Ini ada catatannya. Sampai dicatat. Demi panjenengan semua sampai dicatat. Kemarin saya lihat ada yang komentar itu benih berapa Mas Gus, pupuknya apa saja. Sama tadi pagi lah ini itu saya timbang lagi tadi sisa berapa pon kaplosnya satu sak kan 25 kg Mas. Tinggal itu saja masih 10 kg. Jadi ini saya kemarin saya total 63 kg ini saya paling banyak tanam ya mupuk saya maksudnya itu saya paling banyak ya ini. Karena tanamannya sehat dan benihnya berkualitas. Tanahnya sehat, benihnya berkualitas. Loh guys, sedetil ini guys. Tak baca no guys, nih Mas Mualim mengketok lalu. Pons Plus 25, Belarusia 20, pembenahnya 15 kilo, tawon 16 3 kilo. Jadi totalnya 63 kilogram. Ya Allah Mas Mualim, demi panjenengan semua loh. Sampai gue catatan. Sebenarnya Mas Mualim sudah hafal, tapi takut keliru nanti. Dibawakan catatan. Ini luar biasa. Jadi untuk kedepannya kita doakan semoga tanaman Mas Mualim ini sesuai dengan harapan Mas Mualim. Bisa panen bagus, ketemu harga bagus, dan yang jelas bisa berkah, barokah, dan manfaati kanggulian atau bermanfaat untuk yang lainnya. Setidaknya hasilnya bisa bermanfaat untuk keluarga dari Mas Mualim. Amin. Dari saya pribadi, Gusman Bojonegoro, berikut sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto dan sang pemilik tanaman Mas Mualim. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.